Hai, kita ketemu lagi dalam Spirit Room. Oke, kamu sudah tahu bahwa saya guru agama yang mengajar untuk SMP. Nah, hari ini kita akan mempelajari chapter yang baru, chapter 3, The Vocation of Jesus Disciples, panggilan para murid Yesus. Oke, sebelumnya kamu bisa lihat gambar-gambar ini. Ya, ini adalah 4 gambar yang menceritakan tentang seorang dokter atau beberapa dokter yang sedang menangani pasien, kemudian ada nelayan di tengah badai, kemudian ada pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugasnya, dan yang keempat adalah pemanjat pohon ya, pohon kelapa yang juga sedang melaksanakan tugasnya. Ya, pertanyaannya adalah, is the work meant by the calling of our lives, or is it because we are forced to do it? Jadi apakah ini adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup mereka, ataukah mereka melakukannya karena terpaksa? Ya, jadi itu adalah pertanyaan pendahuluan untuk masuk dalam materi kita. Jadi untuk memahami hal ini, mari kita melihat apa yang dimaksud dengan panggilan hidup itu. Is it the same as God the Father or Jesus call to us? Apakah sama dengan panggilan Bapa atau Yesus kepada kita? Oke. Sebelumnya kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, understanding the vocation and mission of Jesus Christ to his disciple today for the kingdom of God. Yang kedua, conducting activities relate to the experience of carrying out the vocation and mission of Jesus Christ to bring about the kingdom of God. Jadi kita harus memahami panggilan perutusan Yesus Kristus kepada murid-muridnya di zaman sekarang dan mampu melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengalaman perutusan dan panggilan tersebut. Oke. Dan seperti biasa, like usually we must know about character education objective. Ada 3 ya, disiplin, collaborate, and harness yang diambil dari motto sekolah kita yaitu Veritas, Virtus, dan Fides. Next, base kompetensi assessment indicator adalah indikator pencapaian kompetensi dasar. Ada 4 ya. Yang pertama, explaining the vocation of Jesus disciples as told in the Holy Bible, menjelaskan kisah panggilan murid-murid Yesus. Jadi kamu harus mampu menjelaskan kisah panggilan murid-murid Yesus, baik yang 12 murid utamanya atau kisah panggilan di luar 12 murid tersebut. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat mengikuti Yesus. Yang ketiga, menjelaskan makna menjadi murid Yesus. Yang keempat, menunjukkan contoh konkret. Jadi yang keempat ini kamu akan diminta untuk membagikan pengalaman kamu. Oke. Mind mapping. Kita masuk pada pemetaannya. Kita bicara tentang topik besarnya, panggilan dan perutusan murid Yesus. Ada 3 bagian yang akan kita bicarakan dan akan kita bicarakan dalam 3 minggu ya. Minggu ini kita akan bicarakan topik yang pertama yaitu The Call of the Disciples of Jesus, panggilan para murid Yesus. Kemudian minggu depan kita akan bicarakan tentang topik yang kedua, Way of Life of Jesus Disciples. We learn about it next week. And the third, carrying out missionaries as a disciples of Jesus. Kita akan membicarakannya 2 minggu depan. And don't forget, setelah itu kita akan masuk pada ujian. Dan untuk hari ini, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kisah panggilan murid Yesus. Yang kedua, syarat-syarat mengikuti Yesus.
Dan yang ketiga, what it means to be a disciple of Jesus today. Apa maknanya menjadi murid Yesus pada zaman sekarang. This is it. We start from the number one. The story of the call of Jesus' disciples. You can see at Matthew 4:18 to 22. Kamu bisa lihat dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Siapa itu? Nanti kamu akan bahas ini dalam kerja kelompok. Oke. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. You can read it Luke 5:27 to 32. Oke, dari dua perikop ini bisa kita lihat ada 4 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah Jesus took the initiative first. Jadi dia adalah pengambil inisiatif ya, yang menyapa pertama kali, dia yang mendatangi, yang menemui pertama kalinya, bukan para murid. Kedua, kita akan lihat bagaimana respon mereka. Mereka secara spontan menanggapi tawaran atau panggilan Yesus. Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka untuk mengikuti Yesus. Dan yang ketiga kita akan lihat bagaimana kondisi dari para murid ini. Those called Jesus are not rich and well established. Mereka itu bukanlah orang yang kaya atau hidupnya mapan, tapi mereka juga bukan petugas atau penguasa, tapi mereka berasal dari orang-orang yang sangat sederhana, lives or simple, ya, simple and even prone to shortage. Bahkan mereka cenderung kekurangan. Kemudian mereka juga ada yang ya dianggap orang berdosa pada masanya. Itulah kondisi para murid Yesus. Dan yang keempat kita akan lihat bagaimana peristiwa ini itu menjadi peristiwa yang sangat luar biasa bagi kita. Kenapa ini menjadi peristiwa yang luar biasa? Karena they didn't know who Jesus was before. Jadi mereka tidak pernah tahu siapa Yesus sebelumnya. Mengapa ini dijadikan peristiwa yang luar biasa? Karena Yesus tidak pernah mengenal dan mereka juga tidak pernah mengenal Yesus sebelumnya. Oke, ini adalah syarat-syarat mengikuti Yesus. Actually, Jesus did not set any condition, but in his teaching, Jesus conveys some encouragement. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan dalam pengajaran Yesus tentang persyaratan. Tapi secara langsung tidak ada yang namanya syarat-syarat untuk mengikuti Yesus sebenarnya. Nah ini yang sering kita kenal. Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi menyangkal dirinya, dia harus mampu menahan nafsunya, mengekang emosinya, kemudian dia mampu memikul salibnya, artinya dia tidak perlu beralasan atau tidak perlu mengeluh apa yang dialami di dalam hidupnya. Jadi memang sangat berat ya untuk mengikuti Yesus, tapi itulah cobaan buat kita. Itu adalah syarat kondisi yang harus kita lakukan untuk mengikuti Yesus, dan itu akan membuat kita menjadi lebih kuat. Percayalah, believe it. Oke. Dan kamu bisa lihat ini dalam Matius 16 ayat 24 sampai 26. Nah, ini yang bisa kita ambil ya, become of followers of Jesus. Kamu harus memiliki sikap a steady attitude, sikap yang mapan, yang tegas, not much consideration, tidak ada bahan pertimbangan, not tied to his and his duty. Jadi meninggalkan miliknya, mampu meninggalkan miliknya dan pekerjaannya, kemudian berani untuk melepaskan atau meninggalkan keluarganya, dan selalu bersikap terbuka. Kamu bisa lihat dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62 hal ini. Oke, nah sekarang kita masuk pada bagian ketiga, what it means to be a disciple of Jesus today.
apa makna menjadi murid Yesus di zaman sekarang. Melalui sakramen baptis kita sudah menerima panggilan tersebut ya. Dan karena kita sudah menerima panggilan tersebut, tentunya banyak tantangan yang akan kita hadapi, apalagi di masa seperti ini, di masa kita menghadapi endemi COVID-19. Oke, tapi tidak perlu takut, kita harus berani karena Yesus selalu menyertai kita. Dan tentunya masa ini kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. We start from ourselves, transform our old self into new, living in the light of Christ's love. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri, kemudian mengubah diri lama menjadi yang baru, hidup dalam terang kasih Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah kehidupanku sebagai murid Kristus sudah sesuai dengan yang diharapkan Kristus sendiri? Kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus nih, apakah kita sudah sesuai dengan yang diharapkan Yesus? Yang kedua, apakah kehidupanku sehari-hari sudah mampu menghadirkan Kristus yang menyelamatkan, yang berbelas kasih pada sesama? Oke, kita akan lihat dan renungkan ini di dalam pembahasan kerja kelompok. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai tanda kepedulian kita sebagai pengikut Kristus. Peduli terhadap lingkungan, bercocok tanam kepada orang tua, merawat, melayani mereka ya, memberikan kasih sayang kepada orang tua. Dan ini juga adalah contoh teladan yang sudah dilakukan oleh Bunda Teresa pada masanya, pada masa hidupnya. Dia melayani orang-orang yang sakit kusta kala itu di jalan, mengobati mereka tanpa merasa jijik, tanpa merasa apa ya, saya tidak mau karena mereka kotor. Tidak, dia penuh kasih sayang untuk menyapa, memberi makan kepada mereka dan mengobati mereka. Kemudian di sini kita juga bisa lihat bahwa kita bisa melakukan banyak hal di masa endemik ini, seperti memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga menjadi volunteer atau sukarelawan ya. Kemudian saling membantu dalam hal-hal kecil tentunya. Kadang-kadang kita suka melihat ada orang yang perlu bantuan tapi biarlah itu menjadi pekerjaannya, atau saya tidak mau tahu dengan orang itu. Itu tidak bagus. Kita harus berani untuk memberikan diri kita, membantu orang lain, khususnya orang-orang yang susah. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama, Yesus yang menarik atau yang berinisiatif pertama kalinya untuk memanggil para murid Yesus. Ketika mereka dipanggil secara spontan tanpa keraguan, mereka langsung, "Iya, saya akan pergi." Yang dipanggil Yesus bukanlah orang kaya dan berkuasa, melainkan orang-orang sederhana, para nelayan, bahkan mereka yang kekurangan atau berdosa. Mereka rela meninggalkan segalanya, pekerjaan, keluarganya untuk mengikuti Yesus. Sedangkan syarat mengikuti Yesus ada 3, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan betul-betul mengikuti Yesus. Mereka harus melepaskan semua keterikatan dengan keluarga dan dunia, serta memiliki sikap mantap dan berani. When you help other people, you help yourself. It's impossible to not feel great when you do good for other people. Small hands can help big. Nah, sekarang kita masuk pada kerja kelompok. You can collaborate in teams like usually. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya, tapi di assignment sudah dicantumkan. Kamu bisa lihat di dalam assignment, kamu jawab nomor 1 sampai 3 saja. Oke? Terima kasih. See you again. Bye-bye.